Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk membuat soal ujian di Google Classroom dengan bentuk soal esai. Untuk bentuk soal multiple choice atau pilihan ganda, Anda bisa cek di video saya sebelumnya. Nanti link videonya akan saya buatkan di kolom deskripsi. Baik, seperti biasa, untuk langkah pertama kita login ke akun Google kita. Oke, langkah selanjutnya kita masuk ke Google Classroom dengan mengklik tombol aplikasi Google ini, kemudian pilih Classroom. Oke, setelah kita masuk ke Google Classroom, kita masuk ke kelas kita. Baik, ini kita sudah masuk ke kelas. Selanjutnya klik tugas kelas atau classwork. Nah, kemudian kita klik tombol create atau buat ini, kemudian pilih tugas quiz. Setelah sampai ke sini, selanjutnya kita buatkan judul ujiannya. Oke, selanjutnya masukkan petunjuk pengerjaan. Ini opsional. Nah, selanjutnya kita klik blank quiz untuk memasukkan soal ujiannya. Kita klik, kemudian kita akan diarahkan ke tab baru, yaitu ke tab form ujian. Selanjutnya kita masukkan judul kuisnya atau judul ujiannya. Kemudian di sini jangan lupa buatkan atau boleh disamakan ya. Ini adalah nama file di Google Drive kita nanti. Selanjutnya, masukkan deskripsi atau petunjuk di soal. Ini opsional juga, misalkan seperti ini. Kemudian, setelah judul selesai, kemudian instruksi selesai, kita masuk ke section pertama, yaitu menginput data diri. Oke, kita klik tombol ini, kemudian tuliskan, ketikkan data peserta ujian, kemudian sini ada petunjuk lagi. Oke, selanjutnya kita masukkan pertanyaan-pertanyaan yang kita butuhkan terkait data peserta ujian ini. Oke, kita mulai dari nama. Oke, kita buat di sini jawaban singkat. Kemudian pilih wajib diisi, kemudian tambahkan pertanyaan dengan klik ikon ini, kemudian masukkan name ya, jawaban singkat juga, pastikan ini jawaban singkat, kemudian klik wajib diisi. Selanjutnya tambah pertanyaan, bikin mata kuliah. Ini biasanya saya buatkan opsional seperti ini agar menyelaraskan atau menyeragamkan jawaban dari mahasiswa. Oke, ini saya buat opsi pertama matematika MISD, kemudian micro teaching, kemudian metodologi penelitian pendidikan, karena kebetulan untuk semester ini saya mengampu mata kuliah ini. Artinya ini bisa disesuaikan dengan mata kuliah yang diampu oleh Anda atau mata pelajaran yang Anda ampu, seperti itu. Kemudian klik wajib diisi, kemudian tambahkan pertanyaan lagi. Selanjutnya program studi ya. Kemudian di sini saya buat opsional juga untuk menyelaraskan jawaban. Ini saya masukkan nama-nama prodi. Artinya ini bisa disesuaikan dengan kebutuhan Anda. Oke, selanjutnya saya klik juga wajib diisi. Baik, selanjutnya kita akan menambahkan bagian atau menambahkan section, yaitu section untuk soal. Ya, kita klik icon ini. Oke, kita masuk ke bagian 2, yaitu kita masukkan judul. Kita buat saya judulnya soal ujian. Kemudian deskripsinya. Deskripsinya jawablah pertanyaan berikut dengan benar. Ini opsional juga. Kemudian kita tambah
pertanyaan. Oke, ini kita sudah masuk ke pertanyaan. Oke, seperti biasa, saran saya soal sudah Anda kerjakan terlebih dahulu di Microsoft Word sehingga nanti kita mudah untuk menginput ke form soal ini. Oke, di sini saya sudah masuk, sudah buatkan soal dalam format Word. Caranya ini adalah soal-soal esainya ya. Ada 4 soal. Anda bisa memvariasikan. Nah, kalau misalkan di pilihan ganda, mungkin bobot nilai soal itu akan sama. Misalkan 10 soal, per poin akan dapat 10 sehingga totalnya 100. Tapi untuk esai itu bisa divariasikan. Mungkin soal nomor 1 memiliki tingkat kesulitan yang sedikit lebih ringan daripada soal nomor 2 misalkan. Oleh karena itu, ini bisa divariasikan. Mungkin nomor 1 nanti bobotnya 20, di nomor 2 bobotnya 30. Nah, seperti itu. Itu kalau untuk esai ya. Karena nanti kita akan mengoreksi secara manual. Baik, untuk mempermudah memahami apa yang saya sampaikan tadi, kita akan coba untuk membedakan bobot-bobot soal. Oke, sekarang kita coba kopikan terlebih dahulu. Oke, seperti biasa, nonaktifkan numberingnya untuk memudahkan, kemudian cut atau copy. Oke, di sini saya pilih cut saja. Kemudian saya paste ke sini. Selanjutnya, karena ini esai, jangan lupa untuk mengubah ini. Ya, ini diubah menjadi paragraf ya. Karena kalau kita pilih jawaban singkat, nanti kolomnya akan lebih kecil daripada paragraf. Oke, kita coba untuk, karena ini adalah uraian, kita coba untuk mengklik paragraf. Kemudian ini tidak harus diklik wajib diisi ya, karena siswa berhak untuk tidak menjawab. Artinya kalau dia tidak jawab, otomatis skor dia akan berkurang, kan seperti itu. Oke, selanjutnya setelah kita input soal, kita klik kunci jawaban. Nah, untuk kunci jawaban kita cukup memasukkan bobot poin saja. Kenapa? Karena untuk uraian ini kan jawabannya bisa relatif atau bisa bervariasi. Nah, kalau misalkan kita input jawaban, maka sistem akan terfokus kepada jawaban yang kita masukkan karena sistem hanya bekerja sesuai dengan apa yang kita perintahkan. Makanya kita nggak usah memasukkan ini. Kalau untuk esai, kalau untuk pilihan ganda kan bisa kita masukkan, kita input jawaban B, maka jawabannya itu mutlak B, tidak bisa bervariasi. Nah, tapi kalau untuk uraian itu kita tidak bisa memasukkan jawaban karena boleh jadi jawaban siswa akan bervariasi. Jadi untuk uraian kita cukup memasukkan atau menginput bobot poin saja. Oke, untuk nomor 1 saya buat misalkan bobotnya 20 saja. Kemudian saya klik selesai. Oke, itu sebenarnya pada prinsipnya tidak ada perbedaan antara menginput soal di pilihan ganda dengan esai. Untuk memberikan pemahaman yang lebih kuat kepada kita, saya akan coba untuk membuatkan atau menginput satu lagi soal. Oke, saya klik saja tambahkan pertanyaan untuk masuk ke soal nomor 2. Di sini untuk soal nomor 2 ada menggunakan gambar ya. Nah, sini juga saya akan jelaskan bagaimana membuat soal dengan gambar seperti itu ya. Pertama kita kopikan dulu. Kita menaktifkan numberingnya. Nah, di sini kita tidak bisa langsung copy dengan gambarnya karena nanti gambar akan kita input sendiri ya. Kita kopikan dulu atau kita cut dulu soalnya. Kita cut, kemudian kita paste. Oke, kemudian kita bisa menambahkan gambar dengan mengklik icon ini. Ini tidak akan kelihatan ya. Bisa kita lihat, bisa kita arahkan kursor ke sini biar ini kelihatan. Kemudian kita klik. Nah, oke. Saya sudah siapkan gambarnya tadi itu, gambar yang ini. Saya sudah siapkan. Jadi kita klik. Kemudian kita klik, kemudian klik open. Maka dia akan masuk. Oke.
Nah, gambarnya sudah ada di sini. Selanjutnya kita ubah pilihan ganda menjadi paragraf. Oke, kemudian klik kunci jawaban. Masukkan poin karena ini saya contohkan tadi di nomor 1 kita buat poinnya 20, untuk nomor 2 kita coba buatkan menjadi 30 ya, seperti ini karena asumsikan soal nomor 2 ini lebih rumit daripada soal nomor 1. Oke. Prinsip yang sama akan berlaku untuk soal-soal berikutnya. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya akan coba menginput soal nomor 3 dan nomor 4 dengan cepat. Oke, di sini kita sudah selesai menginput 4 soal. Nah, jika soal sudah selesai diinput, kemudian data diri tadi juga sudah selesai, kita drag kembali ke atas. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbedaan membuat ujian esai dengan membuat ujian pilihan ganda atau multiple choice. Kalau di pilihan ganda, jawaban mutlak. Ya, makanya kita menginput jawaban. Kalau misalkan jawabannya A, ya siswa harus menjawab A untuk mendapatkan poin. Kalau misalkan jawab B, tidak akan mendapatkan poin. Kalau di esai, jawaban tidak mutlak, bisa bervariasi. Nah, maka dari itu, kita tidak menginput jawaban. Nah, risikonya kalau pilihan ganda itu kita bisa autocorrect, artinya sistem otomatis mengoreksi sehingga kita langsung memperoleh data dan nilai langsung. Nah, tapi kalau di esai kita harus periksa manual. Nah, cara untuk memeriksa manual, kita masuk ke pengaturan ini. Kemudian masuk ke quiz. Kemudian untuk rilis nilai yang kita aktifkan adalah nanti setelah peninjauan manual. Nah, ini ya. Kita klik saja. Kemudian yang lainnya biarkan, artinya hanya ini yang berubah ya. Kalau pilihan. Nah, selanjutnya klik submenu untuk umum. Kemudian klik berikan tanda centang pada batasi ke 1 tanggapan. Oke. Selanjutnya, klik simpan. Langkah selanjutnya, kita tinggal poles sedikit form soal kita dengan tema, pilih gambar. Oke, kalau mau diubah warnanya bisa. Oke, close. Nah, sampai pada tahap ini form soal telah selesai, maka klik saja close. Tidak usah khawatir karena sudah terupdate ke Google Drive. Nanti blank quiz ini akan berubah otomatis. Nah, selanjutnya kita akan menjadwalkan. Oke, kita masuk, kita klik tanda panah ke bawah ini. Kemudian klik jadwalkan. Oke. Misal kita ujian atau jadwal ujian kita adalah tanggal 12 hari Minggu, hari Senin ya, tanggal 13 misalkan, dimulai dari pukul 8.00. Maka soal akan terbuka saat tanggal 13 April pukul 8.00. Sebelum tanggal ini, sebelum jadwal yang kita buat, maka soal tidak akan terbuka oleh siswa. Bahkan tidak terlihat sama sekali di akun siswa. Oke, kemudian kita klik jadwalkan. Oke, kita telah selesai menjadwalkan, tapi kita belum selesai membuat tenggat waktunya. Oke, kita masuk lagi ke klik tanda titik ini, kemudian klik edit. Oke, sini sudah terupdate ya. Nah, jadwalnya tadi kuis akan terbuka di tanggal 13 April pukul 8.00. Selanjutnya, kita masukkan tenggat waktunya. Oke. Klik batas waktu. Berakhir, kalau misalkan mulai tanggal 13 April, berarti berakhirnya pasti tanggal 13 April. Kemudian waktunya, nah sini saya ingatkan, waktu yang kita gunakan misalkan 2 kali 50 menit, artinya 100 menit.
Nah, kalau 100 menit dari pukul 8.00 maka akan berakhir di pukul 9.40. Ketika siswa memulai pukul 8 atau mulai membuka Google Classroom di pukul 8, kemudian membuka soal, kemudian mengisi data, itu sudah waktu yang ada 100 menit sudah terpakai. Maka dari itu, saran saya untuk guru dan dosen, waktu yang digunakan 100 menit itu adalah waktu full untuk mengerjakan ujian. Jadi untuk login ke Google Classroom, kemudian mengisi data, itu ditambahkan waktu 10 menit. Tapi ini opsional. Kalau saya, biasanya saya tambahkan, tidak persis di 9.40, jadi saya ubah menjadi 9.50. Saya berikan waktu 10 menit untuk mereka login ke Google Classroom, kemudian mengisi data peserta ujian. Sehingga 100 menit itu saya asumsikan full untuk pengerjaan soal. Oke, tapi ini opsional sekali lagi. Oke, kemudian setelah selesai, kita klik jadwalkan. Oke, sampai sini soal kita sudah selesai. Di sini masih, ini perbedaannya ya. Ini soal yang sudah publish, artinya sudah bisa dilihat oleh siswa. Kemudian kalau ini yang kita kerjakan, yang tadi belum terlihat ya bedanya. Nah, kapan ini bisa terlihat? Ya di sini. Di tanggal 13 April pukul 8.00 dan otomatis juga akan terkirim ke akun siswa di tanggal 13 April 08.00. Nah, sebelum tanggal 13 April pukul 8.00 ini, siswa tidak akan bisa melihat soal ini. Jadi kerahasiaan soal akan terjamin. Baik, itu untuk chapter pertama. Kita akan masuk ke chapter kedua, bagaimana mengerjakan soal. Baik, selanjutnya kita akan mencoba untuk mempraktekkan bagaimana ketika siswa atau mahasiswa mengerjakan ujian yang telah kita buat. Oke, di sini saya sudah masuk ke akun siswa atau mahasiswa. Kemudian saya masuk ke kelas. Oke. Kemudian saya klik classwork atau tugas kelas. Nah, di sini sudah masuk yang tadi kita buat, ujian mata kuliah matematika MSD. Kita asumsikan ini kita telah berada di tanggal 13 April. Nah, saya sudah mengaktifkan di akun dosen. Nah, ini hanya akan masuk ke akun siswa setelah apa yang telah kita jadwalkan. Nah, oke, sekarang asumsinya sudah tanggal 13 April pukul 8.00 dan berakhir di pukul 9.50. Oke. Selanjutnya siswa klik ujian mata kuliah matematika MSD. Kemudian klik saja form yang ini. Oke, klik form yang ini, maka akan dialihkan ke soal yang tadi. Oke, sekarang siswa sudah masuk ke form soal esai kita. Yang pertama siswa lakukan pasti membaca petunjuk pengerjaan, kemudian masukkan email. Oke, kemudian masukkan data peserta ujian. Sini ya. Kemudian masukkan NIM. Pilih mata kuliah. Kemudian program studi. Oke, selanjutnya klik next atau berikutnya untuk masuk ke section kedua, yaitu menjawab soal ujian. Oke. Nah, di sini siswa sudah masuk ke form soalnya. Oke, section kedua yaitu soal ujian. Oke, sini siswa akan siswa atau mahasiswa akan membaca deskripsinya. Ini yang deskripsi yang kita buat tadi. Kemudian siswa akan mulai menjawab soal pertama, kedua, dan seterusnya. Oke, soal pertama terlihat di sini ada soalnya, kemudian bobotnya ada di sini 20 poin ya, ini yang kita sesuai yang kita masukkan. Kemudian soal yang kedua tadi ini ada soalnya, kemudian ada gambarnya ya, gambar yang kita input tadi, kemudian ada bobot soalnya, maksud saya bobot poinnya. Oke, sini saya akan mencoba untuk menjawab
ya. Siswa dan atau mahasiswa tinggal klik di your answer, kemudian ketikkan jawaban yang akan kita input. Oke, sini saya coba jawaban seperti ini. Kemudian untuk menjawab soal nomor 2, saya klik lagi your answer atau jawaban Anda, kemudian masukkan lagi. Kemudian pertanyaan ketiga dan keempat. Jika semua sudah selesai dijawab, maka klik submit atau kirim. Oke. Nah, di sini perbedaannya dengan soal yang multiple choice kemarin. Kalau misalkan di soal multiple choice yang kita pada video sebelumnya, di sini ada langsung view score karena memang kita mengaktifkan untuk memberikan skor langsung. Nah, tapi untuk esai kita tidak bisa memberikan skor langsung seperti yang saya jelaskan pada chapter 1 tadi, bahwa untuk soal uraian guru atau dosen itu akan melakukan koreksi manual karena jawabannya yang sangat bervariasi. Oke. Sampai pada tahap ini siswa telah selesai dan tinggal menunggu penilaian dari guru atau dosen. Oke, selanjutnya klik open assignment atau buka tugas agar kita dialihkan kembali ke classroom kita. Oke, sampai pada tahap ini siswa atau mahasiswa telah selesai mengikuti ujian. Tinggal menunggu nilai yang akan dikirimkan oleh guru atau dosen. Di chapter 3 kita akan membahas bagaimana cara guru atau dosen melakukan penilaian manual terhadap hasil ujian siswa. Baik, di sini kita akan mencoba untuk membahas tentang bagaimana cara guru atau dosen melakukan koreksi manual terhadap hasil ujian yang telah dilakukan oleh siswa atau mahasiswa. Oke, di sini saya sudah masuk ke guru atau dosen lagi. Nah, ini tadi soal yang kita buat. Langkah pertama, setelah kita masuk ke akun Google Classroom guru atau dosen, kita klik icon aplikasi Google ini, kemudian pilih Drive, kemudian kita akan dialihkan ke tab baru, yaitu tab Google Drive kita. Nah, di sini kita sudah masuk ke akun Google Drive kita. Nah, tinggal kita klik soal yang kita buat tadi. Oke, kita klik saja di sini. Kalau misalkan di sini tidak ada, silahkan klik 2 kali pada folder Classroom ini. Kemudian cari kelas mana tadi kita melakukan ujian. Tadi di eksperimen kelas. Kita klik saja 2 kali. Kemudian kita buka filenya ini ya. Selanjutnya kita klik respon ini ya. Karena di sini ini pertanda angka 1 ini pertanda sudah ada 1 respon yang masuk, yaitu pengerjaan yang telah kita lakukan di chapter sebelumnya. Oke, kita klik respon. Nah, di sini ada submenu ringkasan, ada pertanyaan, kemudian ada individual. Oke, untuk melakukan penilaian manual, kita klik individual. Nah, di sini akan ada alamat email dari para mahasiswa atau para siswa yang telah melakukan ujian. Kemudian ini adalah keterangan 1 dari 1. Kalau misalkan ada 5, tinggal kita next saja tanggapan berikutnya. Nah, karena berhubung sini hanya ada 1 tanggapan, maka di sini 1 dari 1 dan kita tidak bisa melanjutkan ke tanggapan berikutnya. Oke, saya rasa sampai situ paham. Nah, di sini kita akan memberikan koreksi manual terhadap hasil ujian yang telah dikirimkan oleh siswa atau mahasiswa. Oke, ini adalah hasil ujian dari siswa atau mahasiswa tersebut. Oke, ada alamat email, kemudian data peserta ujian. Oke, selanjutnya kita akan memberikan penilaian terhadap soal nomor 1. Oke, pertanyaannya, kenapa ini langsung disalahkan? Kan seperti itu. Ini disalahkan karena di awal di chapter 1 kita tidak menginput jawaban. Oleh sistem ini dianggap salah.
ya, mau sebenar apapun jawaban siswa di sini, ini tidak akan bernilai benar di sistem karena kita tidak menginput jawaban. Tapi tidak masalah, karena tadi kita telah membuat input manual atau pengoreksian secara manual, maka nilai akan bisa kita input secara manual. Oke. Langkah berikutnya, guru atau dosen tinggal menyocokkan antara jawaban si siswa atau mahasiswa dengan soal yang diberikan. Sini ya. Ketika misalkan jawaban siswa sesuai dengan yang ditanyakan atau telah memenuhi rubrik penilaian dari seorang guru atau dosen, maka siswa berhak kita berikan poin penuh 20. Oke, ketika ada muncul tab seperti ini, nggak usah dulu diklik simpan karena kita akan mengoreksi ke soal berikutnya. Klik simpan itu kalau semua soal sudah selesai kita koreksi. Oke, kemudian di soal nomor 2. Oke, ini akan saya contohkan lagi. Soal nomor 2 ini juga bernilai salah karena memang tidak ada input. Semua akan bernilai salah di sini karena tidak ada input jawaban di chapter 1 tadi. Tapi tidak masalah, seperti sekali lagi saya katakan tidak masalah karena kita akan bisa memberikan input manual. Oke, sekarang asumsikan jawaban ini belum sesuai sepenuhnya dengan jawaban yang diharapkan oleh guru atau dosen. Guru atau dosen berhak untuk memberikan poin yang tidak maksimal, artinya tidak mencapai 30. Katakanlah misalkan 20 atau katakanlah misalkan 25 dari 30 poin yang tersedia pada soal ini. Ini dikhususkan untuk soal esai. Kalau soal pilihan ganda tidak ada seperti ini karena nilai kebenaran itu mutlak di input jawaban yang kita berikan. Seperti itu ya. Nah, kemudian sini saya sampaikan juga guru dan dosen bisa memberikan catatan khusus kepada si siswa terkait penyempurnaan jawaban ini. Caranya kita scroll ke bawah, kita klik pada tambahkan masukan individual. Oke, berikan masukan. Nah, mungkin di sini bisa dibuat jawaban Anda masih kurang pada bagian X, misalkan gitu ya. Ini percontohan saja. Kemudian klik simpan. Nah, dia akan masuk ke masukan individu. Dan begitulah nanti sampai seterusnya. Ketika semua telah selesai, maka barulah kita klik simpan pada tab ini. Ya, ini hasil edit tertunda. Kita klik simpan. Oke, telah selesai disimpan. Langkah selanjutnya, kalau sudah selesai disimpan, kemudian kita cek lagi apakah skor sudah terinput. Kita lihat di section kedua itu section ujian. Oke, kita lihat di sini sudah terinput ya, 55 dari 100 poin. Kita cek nomor 1 bernilai benar, kemudian poinnya 20. Nomor 2 ini karena poin tidak penuh 30, dia tetap menyalahkan ya, ini karena sistem. Oke, tapi dia tetap mendapatkan poin 25. Kemudian nomor 3, karena dia salah total, maka poinnya 0, tidak ada penjumlahan. Oke, sehingga totalnya 20 ditambah 25, 45 ditambah 10 menjadi 55. Nah, langkah selanjutnya, setelah selesai memberikan penilaian, kita jangan berhenti dulu. Kita harus memberikan skor ini kepada si siswa atau mahasiswa. Caranya adalah dengan mengklik tombol release score ini. Release score ini ya, kita klik tombol release score sehingga skor ini akan sampai ke siswa. Oke, coba kita klik release score. Oke, ini ada opsi semua responden, artinya kalau misalkan ada banyak responden di sini, ini akan otomatis kita centang. Karena berhubung responden kita hanya 1, silakan kita klik responden yang ini. Oke, kirim email dan rilis. Artinya skor ini, hasil ujian ini akan terkirim secara otomatis ke email si siswa. Sebelum kita kirim email untuk merilis skor,
di sini ada opsi untuk pesan guru kepada si siswa. Misalkan Anda menyisipkan pesan tingkatkan hasil belajar Anda. Nah, ini akan terbaca nanti oleh si siswa. Oke, nanti akan terbaca di lampiran email tersebut. Dan ini bersifat opsional ya. Opsional artinya bisa Anda ubah-ubah, bisa Anda tidak lampirkan pun tidak masalah. Oke, kirim email dan rilis. Oke, sampai tahap ini pengoreksian manual selesai. Oke, pertanyaan berikutnya, bagaimana cara siswa mengetahui hasilnya? Baik, pada chapter 4 ini kita akan membahas tentang bagaimana cara siswa atau mahasiswa untuk mengetahui atau mengecek hasil ujiannya. Oke, di sini kita akan coba untuk masuk ke akun Gmail dari siswa tersebut. Baik, di sini saya sudah masuk ke akun Gmail. Di sini sudah masuk inbox dari dosen atau guru terkait hasil ujian yang telah dikirim. Oke, caranya tinggal kita buka, kita klik saya sekali. Oke, nah ini kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Nah, di sini ada tulisan skor Anda telah dirilis untuk ujian matematika MISD. Kemudian ini adalah pesan yang kita kirimkan pendamping lampiran nilai. Kita masih ingat di chapter 3 sebelum kita klik kirim itu kita memasukkan pesan ini, tingkatkan hasil belajar Anda. Oke, kemudian ujian matematika MISD skornya adalah 55 dari 100. Nah, artinya skor penuh 100 dan skor perolehan hanya 55. Oke, apakah hanya sampai sini? Belum. Siswa atau mahasiswa masih bisa melihat detail terkait penilaian yang mereka peroleh dengan cara klik tombol lihat atau view ya. Oke, kemudian siswa akan diarahkan ke tab hasil koreksi manual guru yang bisa dicek oleh siswa. Oke, kita lihat inilah poin yang diperoleh oleh siswa. Nah, data pribadi. Kemudian si siswa bisa mengecek tentang jawabannya. Oke, ini adalah jawabannya. Nomor 1, mahasiswa mendapatkan poin penuh. Kemudian ada individual feedbacknya atau pesan khusus dari dosennya, itu ini yang kita tuliskan tadi. Kemudian soal nomor 2, siswa atau mahasiswa hanya memperoleh 25 poin dari 30. Nah, oke, catatan khusus dari dosennya, jawaban Anda masih kurang pada bagian X, misalkan seperti itu ya. Oke, sampai di situ si siswa telah mengetahui skor yang dia peroleh dari hasil ujiannya. Selanjutnya kita akan membahas tentang bagaimana cara guru atau dosen merekap nilai atau skor yang diperoleh oleh siswa. Oke, selanjutnya kita akan mencoba untuk membahas tentang bagaimana cara dosen atau guru melihat rekap hasil ujian dari siswa. Langkah pertama, kita masuk kembali ke Google Classroom. Di sini saya sudah masuk di akun Google Classroom dosen atau guru. Kemudian kita klik icon aplikasi kembali. Nah, kemudian pilih Drive kembali. Baik, ini adalah akun Google Drive kita. Kemudian kita masuk ke folder Classroom ini. Kemudian pilih kelasnya. Kemudian pilih ujiannya. Ya, klik 2 kali. Oke, selanjutnya kita klik respon. Nah, kemudian untuk melihat hasil rekapan, kita klik icon hijau ini. Ya. Kita klik, kemudian buat spreadsheet baru, klik buat atau create. Kemudian kita akan dialihkan ke tab baru, yaitu tab spreadsheet hasil pengerjaan siswa terhadap soal yang kita berikan. Oke, di sini ada waktu, kemudian alamat email, kemudian skor yang diperoleh, dan
nama mahasiswa, NIM mata kuliah, dan selanjutnya. Nah, ini masih dalam format spreadsheet Google. Nah, untuk selanjutnya kita akan mendownload dalam format Excel. Caranya kita klik file yang ini ya. Kemudian pilih download, kemudian klik Microsoft Excel. Maka data akan terdownload dalam format Excel. Baik, cukup sekian dulu video tutorial kita pada kali ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada hal-hal yang ingin ditanyakan terkait video ini, silahkan bubuhkan pertanyaan Anda di kolom komentar. Nanti kita akan usahakan untuk menjawabnya satu persatu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.